panjang umur, sehat walafiat dan berkah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru kita Al-Mukarram Ki Haji Zaki LC, dan juga yang kami hormati kepada ketua DKM Masjid Nur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Haji Radin, dan juga Ustadz Dr. Haji Sabirin, dan beserta jajarannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami hormati kepada Ketua DMI Kecamatan Matraman Mukarram Ustadz Haji Abdul Syazari, Ustadz Haji Lili Sudrajat, Ustadz Mahmud Al-Imam, Ustadz Bagus Bukhari, dan juga kepada muslim lainnya, para asatid dan asatidnya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau. Dan juga pada hadirin Bapak Saudara seluruh pengurus masjid musholah suku gabungan Kecamatan Matraman di pagi yang cerah ini, alhamdulillah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini insyaallah segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sepulangnya dari majelis ini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 5 hari yang telah wafat jamaah kita yang berkediaman di Kamis 3 baru, yaitu almarhum Bapak Firmansah bin Haji Mustafa yang telah berangkat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan menguburnya yaitu radha min riyadil jannah. Dengan wasilah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, sangat ugalan, dan berkhusus jamaah suku gabungan Kecamatan Matraman yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah ala hadina wa likunyatin salihah wa la kharatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sambutan dari DKM Masjid Nur Rahman yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz Dr. Haji Rodin, Haji Sabarin. Kemudian kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Al-Haj Muhammad Faizal Al-Bajari Muhammad Al-Hayati, para pengurus DKI Kecamatan Matraman, ada Ustaz Haji Syazari, Haji Lili, Mbak Haji Ustaz, Bapak Haji Lili Bukhari, bersama MC kita Ustaz Kondisi, para ketua DKM Masjid Mushola di Matraman, para jamaah dari beberapa masjid dan mushola serta Matraman. Alhamdulillah kita masih berkesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim bermuajahah di majlis yang sangat mulia ini, suku gabungan sekecamatan Matraman. Salawat dan salam selalu tercurah kepada qudwatun hasanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang nanti kita bersama dari dia. Amin ya rabbal alamin. Izin saya mewakili Ketua DKM Masjid Rahman Bapak Haji Rodin. Yang pertama titip salam untuk para guru-guru, para pengurus yang di Matraman, para jamaah Kecamatan Matraman. Izin yang beliau sekarang sudah menetap di Sumatera, tepatnya di Bandung. Jadi sementara dengan periode pengurus ini 2026, saya tidak peluang kesempatan untuk menangani kegiatan bersama. Kemudian sudah ada hal yang berkaitan dengan kegiatan di Dewan Masjid Nur Rahman,
Bapak kedua, mungkin kalau sifatnya darurat, Pak Ustadz Agus Sadari bisa mengumpul informasinya. Langsung ini, sementara insyaallah. Dan inilah kami ucapkan selamat datang di masjid kami ini, Masjid Nur Rahman, yang berdiri sejak tahun 1970. Saya belum lahir ya. Dan di sini masih ada saksi hidupnya, insyaallah. Yang meresmikan saya. Iya. Saksi. Saksi. Iya. Haji Rahmat. Iya, Bapak Haji Rahmat, Bapak PJ, Bapak Aris, Bapak Mokhtar, Bapak Haji Khairi, termasuk kakek lembah kami, Pak Ismail. Inilah masjid kami, dan juga kegiatan-kegiatan masjid kami, selain taklim, ini ada juga pengajian, beberapa pengajian terutama ada TPK anak-anak yang santri sekitar kurang lebih 70 santriwan. Setiap para ABG itu usia 50 tahun, 40 tahun, ya bapak-bapak bimbingan baca Quran, belajarnya nggak dari alif-alifan, alif beneran ya. Itu setiap Senin malam dan Selasa malam santrinya kurang lebih sekitar 20-an ada ya, 20-an santri para bapak. Silakan yang digabung yang ini langsung ada Ustaz Jahudi, beliau juga ketua DKM Masjid Baitur Rahim dan juga ada santri-santri usia 20-an itu dengan saya yang menangani, dan inilah masjid kami. Semoga akan memakmurkan Masjid Nur Rahman yang insyaallah nanti akan bersama Kesambutan nggak? Rasulullah Nggak. ya, yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan, kesalahan, baik sikap atau perbuatan dari pengurus atau jamaah sebesar-besarnya. Demikian kata sambut singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah sambutan disampaikan oleh Dr. Haji Sobirin. Selanjutnya pengajian yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari. Sebelumnya pembacaan salat Yusuf. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa an'im wa zawal wa barik wa jalalika wa jamalika ala zaini ibadika wa ashraf ibadik أشهد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مسجد عشر جل حجر جل حزن ويا
البر ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بمن أموت فيه سواك عند خضار الحديث العالمين يا ربي Asia, Ramno nggak siap. Sallallahu alaihi wa alihi. Iya. Mana lu ya? Rocky, Rocky. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الشافعين مفرد التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحة والعافية والخير والسلامة من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة حما ولحسن الخاتمة عند الموت إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى روح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى جميع الأرواح العلماء والأولياء والشهداء الصالحين خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه وإلى أرواح مشايخي ومشايخهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين المسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. إلا أن قال وعليك بالمبادرة إلى الصف الأول والمزاحمة عليه من غير إيذاء لأحد واحذر أن تتأخر عنه مع إمكان التقدم إليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا ولسان مرة والله أعلم بالصواب وعلمه أتم أحكم ولا علم لنا إلا ما علم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, taufik, inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat hadir di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi penyebab dihapuskan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami Nurul Rahman yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Sobirin dan jajarannya, Al-Ustadz Agus Azhari, Al-Ustadz Haji Lili Sudrajat, Al-Ustadz Ikhwani, Ustadz TB Bukhari, para asatiz lainnya yang mohon maaf dengan tidak menyebut nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, Al-Ustadz Haji Mukhtar Imam, kita doakan beliau semua mudah dan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali di dalam sholat subuh berjamaah se-Kecamatan Matraman, dan kita lanjutkan dengan ta'lim yang insya Allah membawa keberkahan buat kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan risalah mu'awanah karya Imam Haddad. Wa alayka bil mubadarati ila saffil awal wal muzahamati alaih min ghairi idza'in li ahadin. Hendaklah engkau bersegera untuk berada di shaf pertama. Kalau sholat, Nabi sangat menganjurkan kita sholatnya di shaf yang pertama. Luar pikiran lagi. Pertama. Itu kalau kita tahu pahalanya di shaf pertama, perebutan kata Nabi. Iya, kalau tahu, iya. Tapi kan banyak yang nggak tahu, dia makanya banyak nyuruh orang lain mulu. Lau ta'lamu ma fis shaffil awal, andai kata orang itu tahu fadilah yang ada di shaf yang pertama, niscaya mereka lastahamu kata Nabi, mereka akan perebutan. Andai kata perlu dibayar, mereka bakal berani keluar bayaran supaya mendapatkan pahala di shaf pertama. Itu saking besarnya itu fadilah berada di shaf pertama, sampai Nabi nyatakan andai kata mereka enggak dapat itu pahala kecuali dengan bayar, mereka berani bayar. Masya Allah, tabarakallah. Ini besar pahalanya di shaf pertama nih. Wahdanya kemampuan untuk maju, bisa maju nggak mau maju. Nah itu hindari kayak begini kata beliau. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu qaumun yata'akhirun. Senantiasa kaum ini akhirkan pula memberikan rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi kalau orang pengen cepat dapat rahmat Allah, maka hendaklah segera maju ke shaf pertama. Kita pengennya di shaf yang pertama, pengen duduk di depan tuh. Apalagi di dalam sholat berjamaah. Wa qala alaihi Allah memberikan ampunan. Malaikat meminta ampun kepada Allah
Bagi siapa? Bagi orang yang berada di dan malaikat mintakan ampun kepada dia. Kepada mereka yang berada di saf pertama, Allah Ta'ala memberikan ampunan. Bagi siapa? Bagi orang yang berada di saf pertama 3 kali. Allah cuman tinggal mempraktekkan aja nih. Jadi jangan ada selah di dalam berjam seorang dokter. Karena Nabi itu tabibul atibba. Dokter dari segala dokter di dunia ini Nabi kita Muhammad. Nggak ada seorang dokter manapun hingga hari kiamat yang ilmunya mengalahkan ilmunya Nabi Muhammad. Sallallahu. Karena sudah jadi sugesti. Kalau kita husnuzon nama Allah, nggak ada apa-apa. Sebab Allah akan memberikan nama kita tergantung zonnya kita sama Allah. Allah akan memberikan tergantung prasangka kita sama Allah. Kita prasangka baik sama Allah, Allah kasih baik. Kita prasangka buruk, Allah kasih keburukan. Itu yang orang gila nggak ada yang sakit corona tuh. Yang di jalanan tuh. Ini yang orang ngomong sendiri kagak ada yang sakit. Kembali ke masalah sholat jemaah nih. Wa alaika, dan hendaklah engkau birasus sufufi wa taswiyatiha. Tadi babnya tentang masalah bersegera untuk maju ke saf pertama. Sekarang merapihkan atau meratakan saf. Fa in kunta imaman kana al-amr minka bidzalika akada. Andai kata engkau seorang imam, maka memerintahkan meratakan jamaah itu lebih dikuatkan. Kalau imam lebih layak lagi untuk menyampaikan kepada jamaahnya dengan melihat kepada jamaah sebelum dia memulai takbiratul ihram. Sunat imam itu melihat ke belakang dulu. Nengok ke belakang ya. Nengok ke belakang, sunat hukumnya. Ya. Andai kata ada selah-selah yang masih bisa diisi, harus diisi. Dan imam harus menyuruh kepada jamaahnya untuk maju ke depan dan jamaahnya harus ikut. Ya. Tentu juga dengan cara bijak, ya. Jangan pakai bahasa kasar. Maju gak lo? Gak maju kok tonjok lo? Jangan juga. Iya. Mau apa lagi perang apa? Iya, jangan. Dengan cara yang bijak gitu. Wa hadza amr muhimun fi syara'. Ini perkara yang penting kata beliau di dalam syariat. Wa aktsarun nasi ghafilun anhu, dan kebanyakan orang lalai dari masalah ini. Ya, jadi orang banyak yang lalai. Jadi sholat pokoknya pimpin sholat aja jamaah, tapi tidak memerintahkan jamaahnya untuk merapikan saf, meratakan saf. Jadi kalau ada yang kosong, ya berarti yang di belakang harus maju kan. Kudu maju gak? Ya maju juga. Jangan dibiarkan tuh yang dikosong, yang kosong nggak dapat fadilah berjamaah. Jadi dapat fadilah berjamaah kalau shaf yang terkedepan itu sudah diisi penuh, kemudian baru mengisi shaf yang berikutnya. Dan di mana tempatnya kalau kita pengen mengisi shaf yang berikutnya? Fuqaha mengajarkan kepada kita, makmum yang baru datang dirinya bertepatan di dirinya imam. Misal mihrab di sini. Makmum sebelah sana tuh, afdalnya tuh dirinya. Kemudian datang lagi makmum berikutnya, diri sebelah kanan. Datang lagi makmum berikutnya, diri sebelah kiri. Begitu kanan kiri sampai penuh. Jangan kanan dulu, jangan kiri dulu. Di kanan penuh sono, kirinya kosong. Di zaman Nabi SAW pernah kejadian. Ketika Nabi nyuruh sahabat tadi untuk memenuhi shaf yang kanan terlebih dahulu, semua sahabat kanan semuanya. Yang kiri kosong. Udah selesai sholat Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, kenapa nggak diisi? Ya Rasulullah, kan kau juga yang nyuruh kami suruh ke kanan. Kata Nabi, duluin yang kanan, habis kanan baru yang kiri. Tapi semuanya harus isi kata Nabi. Bukan lalu kanan semuanya, yang kiri kosong. Nah itu ulama-ulama kita ngajarin kalau misalkan ada jamaah yang berikutnya untuk sholat berjamaah, jadi dirinya pas bertepatan di tempat dirinya imam, itu afdalnya begitu. Dan penyusunan jamaah itu diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam kitab hadis Sunan Abi Daud dinyatakan Nabi menyuruh di shaf pertama itu orang yang tua, yang kemudian yang berikutnya orang yang lebih muda, yang dewasa, kemudian remaja, kemudian anak-anak, terakhir perempuan. Itu tuntunan dari Nabi SAW. Jadi anak-anak nggak ada yang mengganggu sholatnya orang yang dewasa.
Nah, ditaruhnya di belakang. Kita pun andai kata menegur mereka, ya tentu dengan cara bijak, ya. Pakai bahasa yang lembut, bahasa yang santun, jangan pakai bahasa yang kasar. Itu ada satu masjid saya pernah sholat Jumat di situ. Jadi pengurusnya, MC-nya itu memberikan himbauan untuk maju saf yang terkedepan, dan kepada adik-adik untuk jangan ribut, jangan bikin gaduh, dan tolong kepada panitia masjid menegur dengan cara bijak, jangan pakai kasar karena mereka generasi kita, regenerasi kita. Nah itu bagus ucapan-ucapan kayak gitu, jadi anak-anak itu merasa apa? Terlindungi, ada yang memperhatikan, ya. Ada yang menyanjung mereka, jangan anak-anak itu malah dikasarin, ya. Emang sifatnya anak-anak kan bermain, kita juga dulu lagi kecil bermain, ya sama dengan mereka. Jadi caranya pakai yang bijak. Tuh ada satu orang anak tuh sampai dewasa nggak mau ke masjid gara-gara dilarang kasar oleh pengurus masjid. Trauma dia, trauma. Jadi ketika ditanya kenapa sih nggak mau ke masjid, anu Pak, dulu saya lagi kecil dilarang sama orang tua tuh, bahasanya kasar banget, saya dijelekin. Waduh, sampai sekarang saya ogah ke masjid katanya. Padahal nggak semua begitu orang, cuma itulah namanya anak-anak gitu. Waqad kana Rasulullah SAW yahris ala dzalik wa yatawalla fi'la bi nafsihi. Dan Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ini. Masalah menjadi imam, ya, mengingatkan kepada makmum untuk mengisi shaf. Wa yaqulu la tastawunna sufufakum ala yukhalifana baina qulubikum. Nabi nyatakan samakan shaf kalian, ratakan shaf kalian, atau nanti dikhawatirkan Allah Ta'ala nanti akan memecah hati kalian. Artinya kalau nggak mau jemaah merapatkan, dikhawatirkan nanti hati satu orang muslim dengan muslim yang lainnya bercerai-berai. Timbul perpisahan, timbul perpecahan, waliyadzubillah min dzalik. Wa ya'mur bisaddil furaj wa yaqulu walladzi nafsi biyadihi innal arasyaitan yadkhulu fi khalal as-saf ka'annahu al-khazaf, yakni al-ghanam shighar. Dan Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat-sahabat ketika beliau memimpin jemaah saddil furad, untuk menutup tempat-tempat yang yang masih ada celah, jadi mesti diisi itu. Wa yaqul, dan beliau berkata walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, innal arasyaitan, sesungguhnya aku melihat syaitan, yadkhulu fi khalalis saf, yang dia masuk di dalam selah-selah saf, ka'annal khazaf, seolah-olah dia tadi kambing kecil. Tuh, jadi kambing kecil, jadi setannya kecil, ya. Itu mengganggu orang yang sedang sholat karena ada apa? Ada yang kosong, ya, ada yang kosong. Kenapa? Iya, ada selah, ya, nggak diisi. Tuh. Itu Nabi nyatakan inni la ara syaitan, sesungguhnya aku melihat syaitan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diizinkan Allah Ta'ala untuk melihat wujud asli setan, sehingga beliau mengingatkan sama kita, ya. Jangan sampai ada yang kosong dari jemaah tersebut. Wa 'alaika bil muhafadzah 'ala fi'l shalawatil khams ma'al jamaah wal mudawamah 'ala dzalik. Ibnu Haddad menyatakan hendaklah engkau menjaga mengerjakan jamaah wal mudawamah 'ala dzalik, dan melanggengkan berjamaah. Seorang tabi'in menyatakan selama 40 tahun alhamdulillah aku bersyukur sama Allah, aku melaksanakan sholat berjamaah. Luar biasa, ya. Selama 40 tahun, ya, enggak pernah lepas dari berjamaah, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Bahkan ada tabi'in yang lain menyatakan aku bersyukur sama Allah, sebelum azan aku sudah ada di masjid, ya, sebelum azan, itu saking menjaga sholat berjamaah. Makanya kan ada kisah, ya, ada seseorang yang ketika itu tidak ikut sholat berjamaah, lalu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia lari mengejar orang yang mengendarai kuda. Nah, di tengah jalan diketawain sama anak kuda. Kata anak kuda, bagaimana engkau bisa mengejar aku sementara engkau berlari, kami naik kuda. Jadi dia pengen ikut orang yang berkuda tadi. Kan kuda larinya kencang.
Ini orang lari aja, nggak pakai kendaraan kuda. Jadi kata naik kuda, wah percuma engkau mengejar kami, nggak bakal sampai. Jadi dapat isyarat beliau dalam mimpinya supaya sholat berjamaah. Sebab kalau sholat sendirian, walaupun orang tersebut tadi ini seorang ulama juga, beliau sholatnya tadi terlambat sholat isya, sehingga pas sampai ke masjid ternyata pintu masjid sudah dikunci, lalu beliau sholat isya 27 kali. Jadi 100 berapa rakaat tuh? 27 kali. 27 kali 4 berapa ya? 108 rakaat berarti beliau sholat tuh. Ya. Udah selesai 4 rakaat, sholat lagi, selesai 4 rakaat, sholat lagi sampai 27 kali. Itu akhirnya di waktu tidur dimimpiin. Artinya biar engkau sholat isya-nya sampai 27 kali nggak bisa menandingi fadilah sholat berjamaah. Luar biasa sendiri. Pertama, di dalam I'anatul Talibin itu ada ulama menyebutkan karena diantaranya orang yang berjamaah dia tadi ada ajang silaturahmi, ya, ada ajang silaturahmi. Ya. Ini salah satu diantaranya ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk bersilaturahmi lewat sholat berjamaah. Yang kedua, menghilangkan permusuhan dan kedengkian di antara kita. Nggak ada orang sholat jamaah itu yang ngelihat ya dia nggak mau deket nggak begitu. Karena disuruh Nabi rapetin. Itu salah satu di antara merapatkan saf itu supaya menghilangkan kedengkian, kebencian satu muslim dengan muslim yang lain. Ya. Kemudian lagi beliau menyebutkan lagi karena dengan berjamaah itu ya, ada ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan berjamaah itu menjawab azan, menjawab qomat. Ya. Dan dengan berjamaah itu berdoa bersama, berzikir bersama. Nah, maka inilah nilai-nilai jemaah yang lebih tinggi dari sholat sendirian. Kemudian juga fadilah berjamaah tadi, sholatnya si makmum terbantu oleh si imam. Belum lagi kalau saling membaca amin. Ya, kan bareng tuh baca aminnya. Coba kalau baca aminnya beda. Sebelah kanan A, sebelah kiri ntar dulu. Ya, setelah yang bagi sebelah kanan amin, yang kiri amin. Apa enak begitu? Nggak enak. Nabi nyuruhin barang semuanya. Kompak jadinya. Itu kan ada apa namanya ajaran dari Nabi, didikan dari Nabi Muhammad SAW untuk berjamaah itu. Dan Nabi mengingatkan dalam hadis, yadullah fawqal jamaah. Artinya rahmat Allah Ta'ala turun di saat kita tadi berkumpul seperti ini. Ya. Ini kita kumpul begini, rahmat Allah turun. Amin. Amin. Salat jamaah tadi sebelum salat subuh, salat qobliyah, tahlil dulu, lalu ada azan, lalu ada tasbih tadi itu, ada doanya, kemudian sembahyang fardu subuh, habis salat fardu subuh ada zikirannya tadi itu. Kemudian nanti ada doa bersama, itu Masya Allah. Turun rahmat Allah Ta'ala tuh. Yadullah fawqal jamaah kata Nabi. Rahmat Allah turun di saat kita berkumpul. Ya kumpul-kumpulnya tentu kumpul yang baik ya. Kumpul-kumpul yang baik ya. Fa inna salatal jamaah tafdul ala salatil munfarid bi 27 darajah kama fil hadis sahih. Karena salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri, bandingannya 27 derajat sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan 25. Dalam hadis ini disebutkan 27. Wahdhar an tad'a shalah fil jamaah li ghairi 'udhrin aw li 'udhrin fasidin. Hindari walaupun sama anak kecil. Walaupun jamaahnya sama anak kecil, jangan sampai tidak berjamaah. Atau kita ngebantu saudara kita supaya dapat fadilah berjamaah. Kita sudah sholat tadi. Lalu ngeliat ada orang masuk ke masjid atau masuk ke mushola. Dia sholat sendiri, kita pengen bantu dia supaya dapat fadilah jamaah. Kita sholat lagi boleh. Tapi sekali aja. Ya, sekali aja. Untuk mendapatkan pahala berjamaah. Li ghairi udhrin, jangan sampai tidak udzur. Au li udhrin fasid. Hindari engkau meninggalkan sholat berjamaah. Ya, li ghairi udhrin, tanpa udzur. Jangan sampai. Beda kalau ada udzur. Ya. Beda kalau ada udzur, misalkan dalam kondisi sakit
Ya, nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin ke musola. Ya, mau tidak mau disolatnya sendirian, rebahan di ranjang misalkan, itu uzur namanya. Atau orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk ke masjid karena kondisi tubuhnya sangat lemah, ya, dia perlu ada yang nuntun, namun seandainya kata misalkan tidak ada yang nuntun, dia nggak bisa. Nah, itu uzur namanya. Kan di zaman Nabi SAW ada sahabat yang matanya buta, ya, namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Dia datang menghadap Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ada rukhsah gak, ada keringanan gak, ada dispensasi gak kalau saya kagak jemaah? Kata Nabi, iya boleh salat di rumah. Pas dia balik badan, Nabi nanya, kalau ada azan kedengeran gak sama kamu? Kata Abdullah bin Umi Maktum, ada ya Rasulullah, kedengeran. Enggak, ente tetap ke masjid. Itu matanya buta, gimana yang sehat kayak gitu. Ahlan wa sahlan, marhaba. Selamat datang guru kita Kiai Zaki Umar. Itu yang buta aja disuruh Nabi tetap sholat berjamaah. Marhaba. Allah Ustaz. Tawat. Qad shallaita aw qa'adta fi baitik tabtaghi bidzalika salama fi dinik wa yanbaghi an tadumma ilayka man yusalli ma'aka. Nah itu yang sholat tadi. Kita sudah sholat berjamaah, ya. Lalu silakan shawab berjamaah supaya engkau juga mendapatkan pahala berjamaah, ya. Walaupun kita sudah sholat tadi. Wa taslamu minal wa'id wa tahdid al warid fi haqqi tarikiha, dan engkau selamat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Nabi tentang orang yang meninggalkan sholat. Nabi nyatakan la yantahiyanna aqwamun antar kal jamaah aw la uharriqan alaihim buyutahum. Saat suatu kaum meninggalkan sholat berjamaah, atau aku akan bakar rumah mereka. Ini jadi ada mazhab lain yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib, fardhu ain. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi. Orang yang tidak mau sholat jamaah, rumahnya bakal aku bakar, kata Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ini berarti ditekankan banget buat kita kaum laki untuk sholat berjamaah ke masjid. Ya, kalau perempuan dianjurkan Nabi di rumah, ya, kalau laki dianjurkan di masjid. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, man sami'an nida farighan sahiha falam yujib fala salatalah wallahu a'lam bisawab wa ilmuhu atam wa ahkam wa la ilma lana illa ma'allam. Ta'lim diteruskan oleh guru kita Kiai Zaki Umar. Ilahi falyatafaddal mashkura. Shallu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Di zaman Nabi ada seorang pemuda menikahi seorang wanita. Pemuda ini memiliki ibu susu. Waktu kecil dia pernah nyusu sama seorang ibu. Ya, orang tua yang dia punya tinggal ibu susunya. Makan istri saya sama ibu. Sang ibu susu datang menemui istri dari anak susunya. Si ibu ngobrol, "Nak, kamu namanya siapa? Dari suku mana? Tinggal di mana?" Si perempuan ini bilang, "Ibu, nama saya Fulanah binti Fulan, dari suku Anu, tinggal di Anu." Tiba-tiba si ibu susu dari laki-laki tadi bilang, "Loh, kamu kecilnya pernah nyusu sama saya." Ya, namanya
perempuan pernah nyusuin, dia ingat karena dilacak dari yang saya nikahi wanita ini satu persusuan dengan saya. Ya. Nasab sih enggak satu nasab, cuma menyusu kepada ibu susu yang sama. Dia menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengawini wanita. Waduh, saya sayang, saya cinta. Saya kenalkan kepada ibu susu saya. Ternyata ibu susu saya setelah ngobrol, dia kenal istri saya kecilnya juga nyusu sama dia. Gimana ya Rasulullah? Apa Nabi bilang? Mau bilang apa lagi? Kamu tahu udah belakangan itu saudara sepersusuan. Hadis ini dimasukin oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin dalam bab taat kepada Allah dan Rasul. Ini pemuda saking taatnya, betapapun dia mencintai istrinya, dia batalkan pernikahannya karena nggak sah kawin dengan saudara sepersusuan. Tuh substansinya apa? Cinta sama taat lebih dikedepankan. Cinta fitriyah, suami secara fitrah cinta sama istri. Ya. Tapi ini ya, ketaatan kepada Rasul dikedepankan. Jadi ta'atun muqaddamatun ala mahabbatin fitriyah. Ketaatan lebih diprioritaskan daripada kecintaan yang berlandaskan fitrah. Jamaah sekalian, ini dibahas di dalam bab persusuan di kitab fikih. Rukun persusuan 3. Al-murdi, ada pihak yang menyusui si wanitanya. Yang kedua, ar-radhi, ada anak yang disusui. Kemudian al-laban, ada asinya. Nah, itu persusuan. Nah, syaratnya apa? Al-murdi, adanya wanita yang menyusui. Yang kedua, ar-radhi', adanya anak yang disusui. Itu syaratnya untuk bisa terjalin persusuan, usia anak tersebut di bawah 2 tahun. Ya. Kalau udah 2 tahun ke atas nggak berlaku hukum persusuan. Ya. Ini bukan beda lagi masalah bapak. Lagi nyaut aja Haji Lili. Nah, pertanyaannya itu di hadis Bulughul Maram ada terjadi 12 tahun nyusu. Katanya syaratnya di bawah 2. Jadi ada di zaman Nabi terjadi. Itu dibahas oleh jumhur ulama. Itu khususiyah, kekhususan yang berlaku kepada orang itu saja. Tidak berlaku kepada yang lain-lain. Ini ada orang memahami hadis itu digeneralisir. Jadi di atas 2 tahun pun orang ada kok di zaman Nabi. Anak 12 tahun masih disusui. 12 tahun. Ya, yang kagak-kagak menang banyak dia. Yang kedua, al-laban,
susunya ini. Bisa terjalin hubungan persusuan sekurang-kurangnya 5 kali menyusu yang mengenyangkan. Minimal. Kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali belum terjalin hubungan persusuan. Tapi kalau udah mencapai 5 kali, apalagi lebih, terjalinlah hubungan persusuan. Makanya orang-orang tua kita dahulu, dia nyusuin bayi tetangga. Dia ingat-ingat, udah 5 kali nyusuin. Emang belum 2 tahun tuh anak. Dia ngomong sama anak-anak kandungnya, mama dulu pernah nyusuin si fulan itu. Ya, itu kalian memiliki saudara susu. Begitu. Kalau dewasa, tidak boleh kalian kawin dengan anak susu mama. Ya, biar kata dia cakep juga, kamu nggak bisa kawin dengan dia. Ya, karena menjadi mahram, haram dinikahi. Dasarnya apa? Di surah An-Nisa ayatnya cukup panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ammatukum wa khalatukum, sampai kepada kalimat wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan menikahi ibu yang pernah menyusui kamu, dan diharamkan menikahi saudara perempuanmu yang sepersusuan. Lalu mengacu kepada hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Menjadi haram dinikahi lantaran persusuan sebagaimana menjadi haram dinikahi lantaran nasab. Bapak kandung kawin sama anak yang perempuan, boleh nggak? Nggak boleh. Ibu kandung kawin dengan anaknya yang lelaki, boleh nggak? Nggak boleh. Begitu juga anak susu yang lelaki nggak boleh mengawini ibu susunya. Anak susu yang perempuan nggak boleh kawin sama bapak susunya. Sekarang di nasab, boleh nggak kawin dengan saudara kandung? Nggak boleh. Boleh nggak kawin dengan saudara sebapak? Nggak boleh. Boleh nggak kawin dengan saudara seibu? Nggak boleh. Begitu juga kawin dengan saudara sepersusuan kagak boleh. Contoh, bayi namanya si Ahmad disusui oleh seorang ibu. Ibu itu memiliki anak namanya Fatimah. Ketika gede, Ahmad nggak boleh mengawini Fatimah. Kan dia orang lain, aslinya orang lain. Cuma karena Ahmad kecilnya nyusu sama ibunya Fatimah, maka Fatimahnya nggak boleh dia kawini. Tapi kalau Ahmad punya saudara si Husain mau kawin sama Fatimah, boleh. Kok boleh? Kan yang nyusu si Ahmad, si Husain kagak nyusu sama ibunya Fatimah. Si Husain ngomong, Mat, lu nggak naksir tuh si Fatimah? Ya gue sebenarnya naksir, cuma gue kecilnya nyusu sama ibunya kagak bisa. Buat abang aja deh. Iya, gue ambil nih. Iya, kalau abang boleh karena abang kecilnya nggak nyusu sama ibunya Fatimah, maka boleh kawin sama Fatimah. Kalau saya itu saudara susu saya nggak boleh. Insya Allah jelas ya. Nah, kenapa saya angkat masalah ini?
Hadirin, kasih tahu keluarga di rumah, istri, anak, mantu. Kalau melahirkan di sebuah rumah sakit itu ada memiliki bank ASI. Bagi wanita-wanita melahirkan yang air susunya surplus ditampung di situ. Masalahnya bukan boleh kagak boleh nyumbang. Hadirin bisa melacak nggak? Istri hadirin air susunya dipakai siapa? Khawatir nanti anak kita gede kawin sama bayi yang pakai air susu istri hadirin. Kan jadi saudara susu tuh. Masalahnya nggak kelacak. Kalau orang-orang tua kita dulu udah inget-ingetin. Ya. Kamu punya saudara susu. Dulu mama pernah menyusui Fulanah binti Fulan. Dia sekarang udah pindah di daerah anu. Untung mama ngomong. Emang kenapa? Yang mama cerita, teman sekampus mah. Tadi barusan kita mau ngomong sama mama, minta anterin mau ngelamar. Wah, mana bening lagi mah, nggak bisa. Bukan masalah bening, dia saudara susu kamu, nggak boleh. Ya, kalaupun dipaksa kawin juga tidak sah, sama kawin dengan saudara sekandung, saudara sepersusuan nggak boleh. Makanya harus hati-hati di situ, sampaikan pada keluarga. Saya kasih contoh, itu di rumah sakit Karolas ada bank ASI, bank air susu ibu. Bagi mereka yang surplus ASI-nya, ya ditampung di situ. Lah kalau kita orang Islam bukan masalah pelit berbagi susu, bisa merusak nanti keturunan kita. Masa nikah dengan mahram, dengan orang yang haram dikawini. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat ya. Ini salah satu wanita yang haram dinikahi, wanita yang menyusui kita semasa kecil, dan wanita yang ada hubungan sepersusuan. Ini sebatas haram dinikahi. Apakah anak susu dapat waris? Enggak. Harus salah paham. Jadi anak susu dapat waris. Kagak. Udah dikasih susu masih minta waris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mau yang disampaikan kepada guru kita, mudah-mudahan dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah telah menjalankan oleh Rasul Imam, yaitu sebesar 664.000 rupiah. Dan untuk yang akan datang, yang seharusnya di Baitul Rahim karena belum siap, mungkin dari pengurus masjid mushola yang lainnya yang bersedia bisa berhubungan dengan pengurus DMI dan tunggu informasinya. Terima kasih masa acara ini kami tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله